ini saya bertugas pada hari ini. Ini ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau memeriksakan kakak saya. Baik, untuk namanya siapa ya? Saya Devita, Umurnya? 35 tahun. Untuk alamatnya? Jalan Limau, RT? RT 9 RW 6. Bisa ceritakan keluhannya saat ini? Jadi kemarin saya nyeri kurang lebih sudah 2 bulan. Nyerinya dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya saya berjalan itu nyeri, dan nyerinya terasa saat saya sedang berdiri dari duduk lama. Untuk nyerinya dari mana? Apakah menjalar atau tidak? Iya mbak, nyerinya menjalar ke tangan saya sampai ujung kaki. Apakah merasa ada gangguan lain seperti BAP atau gerakannya? Dan tidak ada mbak, hanya ada kesembuhan ketika tangan saya. Baik, saya periksa kandungannya terlebih dahulu ya, Mbak. Biasanya tekanan darahnya berapa? Berarti normal ya. Kemudian kita turunkan terlebih dahulu. Ini kita masukkan ingredientnya. Baik, masuk dulu. Suhunya 30 menit. Untuk rasa yang dirasakan, apakah seperti nyeri tertusuk atau seperti terbakar ya? Ini kan seperti tertusuk. Untuk kisaran dari angka 0 sampai 10, rasa yang paling Mbak saat rasakan Mungkin 7. 7 ya. Baik, bisa ukur tinggi badan terlebih dahulu. Bisa dibantu? Baik, untuk hasilnya Mbak, tekanan darahnya normal untuk 120 per 80, denyut nadinya juga baik, 80 kali per menit. Untuk tubuhnya masih 36 derajat, 36,5 derajat Celcius, untuk frekuensi nafasnya 16 kali per menit. Untuk tinggi badannya tadi 175 dan berat badannya 85. Saya akan mengarahkan Mbaknya ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, bisa menunggu terlebih dahulu. Saya mau lapor ke dokter terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Ya, baik, permisi ya. Ya. Permisi dok. Silakan masuk. Baik dok, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Panji. Saya ingin melaporkan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan. Atas nama Tuan Devita, perempuan, umurnya 35 tahun, datang ke poli umum dengan ngeluh nyeri pada pinggang kanan selama 2 bulan. Nyeri ini datang hilang timbul, terutama saat berjalan atau berdiri setelah duduk lama. Bahkan kadang-kadangnya nyerinya menjalar sampai ke kaki kanan, sampai ke ujung kakinya dengan skala 7. Untuk hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 120 per 80, untuk denyut nadinya 80 kali per menit, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius, untuk frekuensi nafasnya 16 kali per menit, untuk tinggi badannya 175 cm, berat badannya 85 kg. Itu dok. Oke, nanti tolong minta panggilkan ya masuk ke ruangan saya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Terima kasih terus ya dok. Terima kasih. Atas nama Nyonya Vita, poli umum, silakan masuk. Mesti dok. Ya, silakan. Selamat pagi Bu. Dengan saya Dr. Ahmad Sebuka. Di sini Ibu ada keluhan apa ya? Ya saya ngerti dok. Bisa diceritakan Bu nyerinya di sebelah kiri atau kanan, kemudian rasanya gimana, hilang timbul apa? Gimana? Tentunya saya nyeri sudah
selama sekitar 2 bulan, rasanya hilang timbul. Nyerinya di sebelah kanan dok. Nyerinya menjalar apa enggak sampai kaki gitu? Iya dok, menjalar sampai ujung kaki saya. Kalau dari aktivitasnya itu ada yang memperingan atau memperberat itu? Biasanya pada saat saya berjalan dan berdiri setelah duduk dari lama dok. Kalau misalkan saya berbaring, nyerinya agak berkurang. Kalau semisal pas kayak kencing, terasa nyeri enggak? Enggak dok, Pas BAB gitu? enggak. Enggak. Kalau dalam ibu bekerja apa? Ibu rumah tangga? Kalau saya kerja kantoran dok, biasa kurang lebih 8 jam sehari. Dalam 8 jam sehari. Ibu sebelumnya punya ini enggak riwayat seperti hipertensi, trauma? Tidak ada. Tidak ada. Setelah itu, nah, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah diizinkan ya? Iya dok. Iya. Mungkin dari keluarga apakah diizinkan? Baik Bu, silakan berbaring di ranjang. Saya lakukan pemeriksaan. Oke, yang pertama yaitu pemeriksaan PCS. Habis dari hasil anamnesisnya yaitu normal, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu palpasi, melakukan palpasi di 9 regio, kemudian melakukan perkusi juga. Setelah itu melakukan pemeriksaan auskultasi. Dicek 9 regionya. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan. Ibu mungkin nanti untuk tangannya bisa melakukan gerakan seperti ini. Nanti saya akan beri kanan, ibu dalam posisi tetap kayak gini. Bisa tarik mulai ke kanan. Oke, kasih kanan Bu. Oke, kiri. Oke, dan dari kaki kanannya dulu. Sakit ya? Mungkin sebelahnya. Ini kuat ya Mas ya. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisiologis. Kita mulai dari ekstremitas atas, yaitu refleks bicep. Baik dulu Mas. Oke, normal. Dia bicep, refleks bicepnya. Oke, jalan selanjutnya tangan kirinya. Kita melakukan pemeriksaan bicep. Oke, bicepnya. Oke, selanjutnya itu pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah. Di patella, kaki patella. Oke, refleks, kemudian Achillesnya. Oke, menurun untuk di sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Ya, refleks. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan patofisiologis. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan Babinski. Oke, kanan, kemudian melakukan pemeriksaan yang disitu namanya. Oke, kiri. Oke, baik Bu, ini selanjutnya itu pemeriksaan sensorik. Di sini ada benda yang tajam dan ada yang tumpul. Nanti saya perlihatkan di kulit ibu. Ibu nanti tolong bedakan yang antara tajam dan tumpul. Nanti juga bisa ngomong kalau ini di tangan kiri, tangan kanan gitu. Oke, baik Bu, tolong tutup matanya. Gimana Bu kakinya? Tajam. Di tangan? Kiri. Kalau ini Tumpul. di tangan di mana? Di kanan. Kalau ini Tumpul. tumpul di mana? Kaki kanan. Kalau ini Tajam. di Kaki kiri. Oke, terima kasih Bu. Untuk misalnya sudah selesai. Bu, bisa buka mata. Untuk pemeriksaan sensornya sudah selesai. Bisa selanjutnya itu naik ke pemeriksaan khusus, bisa berbaring dibantu oleh keluarga. Oke, yang pertama yaitu saya izin dulu ya dari keluarga tembusnya, apakah dibolehkan? Iya. Baik, selanjutnya itu lanjut ke pemeriksaan khusus. Di sini ada pemeriksaan Patrick, Patrick, permisi Bu ya, saya. Oke. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan Patrick. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Untuk selanjutnya itu di kaki selanjutnya. Apakah terasa nyeri? Tidak. Kalau gini Bu? Tidak. Tidak. Untuk selanjutnya itu pemeriksaan lesipik. Saya akan 90 derajat. Sakit dok. Sakit. Kalau yang sini Bu? Tidak. Tidak sakit. Oke, dan Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Mungkin Bu bisa lanjut, bisa duduk kembali. Oke, baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan bahwa terdapat saraf yang terjepit di bagian pinggang bawah.
Mungkin nanti saya akan memberikan surat rujukan ke spesialis saraf, apa ke ibu Prasetya atau bagaimana Bu? Ya sudah di sini. Saya bersedia dok untuk spesialis saraf. Ibu di sini saya akan meresepkan obat-obatnya dan natrium diklofinat, vitamin B dan gabapentin. Terus selanjutnya ibu mungkin bisa menjaga pola makan dan olahraganya secara teratur untuk menjaga berat badan, dan di sini saya resepkan untuk rujukan ke spesialis. Jadi mungkin ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Terima kasih Bu. Terima kasih dok. Dahulu itu, apakah benar resep ini untuk Vina usia 35 tahun dengan alamat jalan Kencana RT9 RW2? Bukan mbak, namanya itu Vita. Vita nih, Ya, untuk alamatnya apa? alamatnya di Jalan Kenanga, RT9 RW6. Baik, kalau begitu saya izin konfirmasi terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Iya mbak. Halo, selamat pagi. Saya apoteker Adi Sabila dari instalasi farmasi. Ya, halo. Pagi Mbak, ada apa ya? Jadi begini Sus, tadi ada yang menebus resep. Dalam resep tersebut tertulis atas nama Nyonya Vina dengan usia 35 tahun dengan alamat Jalan Kencana RT9 RW2. Namun setelah saya konfirmasi kembali, ternyata pasien atas nama Nyonya Vita berusia 35 tahun dengan alamat Jalan Kenanga RT9 RW6. Lalu dalam hal ini apakah ada kesalahan dalam penulisan resep atau tertukar resepnya Yesus? Oh iya Mbak, setelah saya cek ternyata terdapat kesalahan pemberian resep. Oh baik Sus, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi. Sama-sama Mbak. Ini sih mbak, ini resepnya yang baru. Ya, baik Bu, saya izin konfirmasi terlebih dahulu ya. Apakah benar resep ini untuk Nyonya Vita berusia 35 tahun dengan alamat Jalan Kenanga RT9 RW6? Iya mbak, betul. Oke, baik. Kalau boleh tahu untuk yang merebus resep ini dengan siapanya Nyonya Vita nggih? Saya adiknya. Oke, adiknya nggih. Kalau boleh tahu Bu, saya izin konfirmasi dulu apakah Nyonya Vita ini memiliki riwayat penyakit yang sedang diderita atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain nggih? Kalau kakak saya itu ada ini mbak, riwayat lambung. Oh, lambung nggih. Iya. Kalau untuk obat-obatannya apakah ada nggih? Kalau obat-obatan itu paling itu saya beli obat di warung-warung gitu buat mengatasi lambungnya. Oke. Kalau boleh tahu lagi Bu, untuk riwayat alergi obat-obatan apakah ada? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya izin siapkan obatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu, ini saya siapkan nomor antrian nggih. Nanti saya akan panggil sesuai dengan alamatnya, oke? Iya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya apoteker Nadi Sabila dari instalasi farmasi. Apakah saat ini saya berbicara dengan Dr. Rio? Ya Pak, dan saya sendiri. Oke, mohon maaf dok, sebelumnya saya izin konfirmasi apakah benar dokter meresepkan obat untuk pasien atas nama Nyonya Vita berusia 35 tahun dengan alamat Jalan Kenanga RT9 RW6? Ya kenapa ya? Iya, jadi begini dok, dalam resep dokter memberikan obat natrium diklofenat 3 kali sehari 1 tablet, kemudian vitamin B kompleks 1 kali sehari 1 tablet, dan juga gabapentin 1 kali sehari 1 tablet. Namun setelah saya konfirmasi, ternyata Nyonya Vita memiliki gangguan riwayat lambung dok, sedangkan natrium diklofenat itu memiliki efek untuk peningkatan asam lambung. Apakah mungkin untuk natrium diklofenat ini diganti saja dengan obat yang memiliki efek samping terhadap lambung lebih rendah ya, seperti meloxicam, dan juga ditambahkan untuk mengatasi gangguan lambung seperti omeprazol? Oh gitu. Ya nanti obatnya bisa diganti ya, menggunakan meloxicam dan tambahin omeprazol untuk perlindungan lambungnya. Ya. Oh ya baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya ya dok. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mbak. Nomor antrian 01. Iya pak. Setelah makan ini digunakan untuk mengatasi kesehatan. Kemudian
di sini ada meloxicam, kemudian 1 kali sehari 1 tablet setelah makan juga, itu ada protein. Dan juga ini ada vitamin D dengan 1 kali sehari 1 tablet setelah makan dan digunakan untuk vitamin syaraf. Kemudian ini juga ada tambahan itu omeprazol dengan 30 menit sampai 15 menit sebelum makan. Ini digunakan untuk apabila kita mengalami gangguan dalam menarik untuk obat-obatan ini minum dengan Ini saya mau konsul ke spesialis. Saya kembali seperti tadi terlebih dahulu, bisa dulu sebentar ya. Permisi dok. Ya, silakan masuk. Apa ya? Permisi dok, ini ada pasien yang mau dirujuk. Atas nama Ibu Vita ya, Iya Bu Vita. yang mengalami nyeri di nervus fisiologia itu. Iya. Ya. Baik, untuk penanganan selanjutnya bisa dirujuk ke fisioterapi. Saya bawakan suratnya. Ini bisa dikonsultasikan. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Permisi mbak, ini surat rujukan untuk fisioterapi untuk dari dokternya dimasuk langsung fisioterapinya. Nanti mbaknya bisa langsung ke fisioterapinya untuk melakukan rujukan dan rujukan rujukannya. Baik, saya konfirmasi terlebih dahulu ya Kak. Bisa tunggu sebentar. Permisi. Permisi, di sini saya mau konfirmasi ada pasien mau rujukan dari dokter spesialis saraf, dapat rujukan untuk ke fisioterapi. Terima kasih, saya panggilkan terlebih dahulu ya. Atas nama Nanya Vita, silakan masuk ruangan fisioterapi. Terima kasih. Iya. Selamat siang Bu, sebelumnya perkenalkan saya Risha Zakira. Apakah benar dari ibu kita? Iya benar. Kalau boleh tahu usia sama pekerjaannya apa? Usia saya 35 tahun, pekerjaan saya di kantoran. Kalau biasanya sehari-hari itu duduk selama 8 jam. Dia dari surat rujukan dokter, ibunya mengalami nyeri pinggang nggak? Iya. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan secara singkat gimana rasa nyerinya, terus ya apa? Jadi begini mbak, saya mengalami nyeri pinggang sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Karena hilang timbul, terutama saat saya sedang duduk atau berdiri dan duduk. Nyerinya juga menjalar ke kaki sebelah kanan saya sampai ujung kaki. Kadang-kadang juga ada rasa kesemutan sebelah kiri. Kalau boleh tahu, mbaknya mengkonsumsi obat-obatan atau tidak? Ini mbak, saya masih mengkonsumsi obat yang diberikan pada saat memeriksa. Kalau begitu, boleh saya konfirmasi ke apoteker terlebih dahulu ya Bu? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Zakira dari Poli Fisioterapi. Apakah benar dengan apoteker dari Nyonya Vita? Jadi begini Mbak, untuk pasien yang saat ini akan menjalani terapi, beliau mengkonsumsi obat meloxicam, vitamin B kompleks, dan gabapentin. Apakah obat tersebut memiliki efek anti nyeri atau membuat pasien itu merasa ngantuk? Baik Mbak, kalau begitu terima kasih untuk informasinya. Selamat siang. Baik Mbak, setelah saya konfirmasi pada apoteker, sekarang apakah Mbak bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisiknya? Ini mbak, saya bersedia. Kalau begitu boleh ke bed terlebih dahulu. Mari dibantu dengan kami. Untuk Mbak ini bisa kembali itu. Sebelumnya permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Kalau begini rasa nyeri emang enggak Bu? Enggak. Bisa ya. Kalau gini rasa nyeri enggak? Enggak. Kakinya boleh bisa diangkat yang sebelah kanan?
Mbaknya bisa angkat tangan seperti ini ke atas. Kalau saya beri tangan, berasa jadi apa enggak? Yuk, ke atas. Jadi apa enggak? Enggak. Kalau sebelah kanannya, angkat tangan ya ke atas. Kalau saya kasih tangan, jadi apa enggak, Mbak? Enggak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan sensoris terlebih dahulu, Mbak. Jadi nanti saya kasih sesuatu benda yang tajam atau tumpul, Mbaknya bisa kasih tahu rasanya seperti apa. Mbaknya bisa tutup mata terlebih dahulu. Kalau seperti ini tajam apa tumpul, Mbak? Tajam, Mbak. Di sebelah mana? Kaki kiri. Kaki kiri. Kemudian Mbaknya bisa buka mata. Oke. Kemudian saya akan izin melakukan pemeriksaan pada tangan dan kaki ini, Mbak. Oke. Kemudian. Oke. Yang kanannya. Oke. Masih normal, Mbak. Kemudian di kaki, Mbak. Oke. Coba, ya. Yang sebelah kanan, Mbak. Pemeriksaannya sudah selesai ya, Mbak. Dari pemeriksaan itu kemungkinan Mbaknya dari pemeriksaan tersebut Mbaknya mengalami saraf ya. Jadi apakah Mbak bersedia untuk melakukan terapi di fisioterapi ini? Jadi di sini saya akan melakukan terapi TENS. Terapi TENS itu untuk bisa untuk mengurangi nyeri, kemudian untuk memfasilitasi otaknya agar lebih aktif. Mbaknya bisa tempat terlebih dahulu. Saya bantu. Nanti rasanya itu seperti cekat-cekit ya, Mbak, agak keselam sedikit. Demikian, Mbak. Nanti saya atur intensitasnya, kalau Mbaknya merasa sangat nyeri nanti bisa dilihat, Mbak. Dimulai nih, Mbak. Apakah merasa nyeri, Mbak? Iya, Mbak. Oh sudah, nggak bisa ditahan lagi ya? Mau ditambahin sedikit lagi? Itu tambah dikit, Mbak. Tambah dikit aja. Sudah, Mbak? Sudah. Ini bisa dilakukan selama 10-15 menit. Oke, terapinya sudah selesai ya, Mbak. Habis ini. Kemudian saya akan melakukan terapi exercise-nya, Mbak. Mbaknya bisa tangannya ditekuk seperti ini, Mbak. Tangannya seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan 2-15 menit. Kemudian tangannya diluruskan diluruskan seperti ini. Jadi tidak bisa dilakukan 2-3 menit. Kemudian Mbaknya bisa tidur terlentang. Bisa tarik nafas dalam-dalam, perut Anda lembut. Ini bisa dilakukan juga 2-4 menit. Kemudian Mbaknya bisa duduk. Tangannya di paha. Kemudian tarik nafas, buang. Ini juga bisa dilakukan 2-3 menit. Mbaknya bisa berdiri tegak atau perlu dibantu? Perlu dibantu. Nah, ini berdiri tegak. Kemudian bisa tarik nafas, buang. Oke. Ini bisa dilakukan 2-3 menit per menit. Jadi gerakan-gerakan yang tadi itu adalah gerakan yang dinamakan leg tensi. Gerakan itu bisa digunakan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot Mbak, sama meningkatkan gerakan otot-otot di tangan dan kaki agar tidak berkurang. Apakah Mbaknya sudah mengerti, Mbak? Mau dikembali. Mbak, terapinya sudah selesai. Nanti di rumah bisa melakukan gerakan itu sendiri ya, Mbak, selama 10-15 menit. Kemudian Mbaknya juga disarankan untuk mengatur pola makannya, karena berat badannya sedikit tinggi ya, Mbak. Kemudian juga posturnya juga bisa ditegak agar tidak terjadi deformitas atau gangguan pada postur Mbak. Apakah Mbaknya bisa mengerti? Mbak, sudah. Terima kasih, Mbak. Sama.